Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lord Kumhadamang, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Lord, yaitu sehat jasmani dan rohani Lord, makanya jangan main sih. Assalamualaikum. Nah kalau sehat kan ibadah juga lancar, jadi di video kali ini Mamang akan membawakan film action dari India. Film yang menceritakan tentang kisah keberanian dan jiwa ikhlas mengabdi kepada negara. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang letnan yang bernama Triveni Singh, pada tahun 2004 di stasiun Jammu-Tawi. Berikutlah kisahnya Lord. Awal cerita, dimulai di daerah Patankot di Punjab, saat Letnan Triveni sedang mengendarai mobilnya bersama Mala, wanita calon istrinya dan 4 orang anak remaja yang ikut dengan mereka. Di sini kita bisa melihat sekilas keberanian seorang Letnan Triveni saat ia menghadapi sekelompok preman bocil yang menabrak mobilnya. Namun Letnan Triveni berpikir realistis dan menghindari pertarungan besar-besaran yang akan terjadi. Hubungan Letnan Triveni dan Mala terlihat sangat baik, mereka terlihat bahagia dan saling mencintai satu sama lain. Mala pun terlihat sudah sangat dekat dengan keluarga Letnan Triveni, dan mereka sudah berencana untuk bertunangan. Di adegan lain terlihat 2 orang pria yang memesan kamar di penginapan yang bernama Musafirkhana, di Jammu-Tawi, India, dengan kamar nomor 2 di lantai atas. Kita kembali ke adegan Letnan Triveni yang akan berpamitan kepada keluarganya dan juga Mala, karena ia akan pergi bertugas selama 2 minggu lamanya dan setelah bertugas mereka akan melaksanakan tunangan. Pergilah Letnan Triveni meninggalkan rumah dan Mala untuk bertugas selama 2 minggu. Di stasiun kereta api Jammu-Tawi, ada yang cukup menjadi sorotan penumpang lain, karena ada sedikit keributan antara pihak stasiun dengan 2 orang pria yang tadi memesan kamar nomor 2 tadi. Mereka berdebat dengan petugas stasiun dan memohon agar diizinkan untuk menyimpan 2 buah kotak yang berukuran cukup besar selama seharian di stasiun. Kalau tidak dipindahkan, kesepakatannya akan dibuang oleh pihak stasiun. Awalnya petugas itu tidak mengizinkannya karena itu cukup mengganggu orang-orang yang berada di sana dan cukup menempati banyak ruang. Namun setelah dibuka dan melihat isi kotak tersebut hanya berisi karpet, petugas itu pun mengizinkan dan menyuruh mereka untuk menyimpannya di sudut stasiun Jammu-Tawi, India. Seorang manajer penginapan Musafirkhana merasa ada yang tidak beres, karena 2 orang yang memesan kamar nomor 2 hanya berjumlah 2 orang. Kenapa mereka memesan minuman berjumlah 4? Masuklah manajer ke kamar nomor 2 untuk melakukan pemeriksaan, karena manajer itu merasa ada yang mencurigakan. Setelah diperiksa dia tidak menemukan hal yang mencurigakan, dan di sana hanya terdapat 4 orang pria. Namun saat akan kembali keluar, manajer itu melihat ada 1 pria yang memegang pistol yang disembunyikan di belakang tubuhnya. Melihat itu, manajer itu pun segera keluar dan menelpon pihak kepolisian untuk melaporkannya. Pihak polisi pun menerima laporannya dan memberitahukan pada pihak Angkatan Darat India. Para tentara Angkatan Darat dan polisi pun datang ke penginapan Musafirkhana, dan ternyata memang benar ada yang tidak beres di penginapan ini, dan tiba-tiba terjadilah aksi baku tembak dan kejar-kejaran, yang mana 2 penjahat tewas dan 2 penjahat lainnya berhasil kabur dengan menggunakan mobil. Di markas tentara, Letnan Triveni dan atasannya mencoba untuk memecahkan kode serangan seperti apa yang bisa terjadi dan di mana serangan itu mungkin terjadi. Dengan mengumpulkan barang bukti milik penjahat itu yang mereka temukan di penginapan Musafirkhana. Pukul 13.28 jam sebelum serangan, seorang penjahat bernama Rias tengah menelpon dengan ketua penjahat di sebuah markas. Ketua penjahat mengatakan bahwa 2 teman mereka sudah tumbang. Rias meminta agar mengizinkan untuk mengikut sertakannya dan memberinya kesempatan agar ia bisa ikut dalam misi ketua penjahat itu. Namun ketua penjahat itu menolak dan dia menyuruh untuk mencarikan orang baru dan menyuruhnya untuk memastikan paketnya tetap aman. Kepala stasiun kereta api melihat 2 buah kotak yang berada di sudut stasiun,
lalu dia menanyakan pada bawahannya. Setelah mendapatkan jawabannya bahwa kotak itu adalah milik penumpang, kepala stasiun itu pun marah dan menyuruh untuk membuangnya keluar karena itu tidak seharusnya berada di sana. Para petugas pun membuangnya keluar, dan di sisi lain terlihat seorang pria sedang memperhatikan para petugas itu lalu menelpon temannya dan mengatakan bahwa rencana mereka berhasil. Seorang sopir truk menerima telepon dari sang ketua penjahat. Di sini mereka terlihat sudah saling mengenal. Ketua penjahat itu mengatakan bahwa akan ada 2 orang suruhannya yang akan ikut menumpang dengannya. Di tengah perjalanan terlihat di depannya ada sekelompok orang yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan yang akan melintas di jalan tersebut. Melihat itu sang sopir menyuruh 2 orang penumpangnya itu untuk turun dan menyuruh mereka untuk berjalan melewati jalan pintas dan mereka akan bertemu kembali di seberang persimpangan sebelum ada yang melihatnya. Jika tidak mereka akan diberikan beberapa pertanyaan dan akan dicurigai. Namun, seorang petugas pemeriksaan melihat 2 orang keluar dari truk itu dan berlari ke arah hutan. Petugas pemeriksaan pun mengejar mereka dan terjadilah aksi baku tembak antara 2 orang penjahat dan petugas pemeriksaan tersebut, dan 2 orang penjahat itu pun berhasil ditumbangkan. Sementara petugas yang lain memeriksa barang yang dibawa truk itu, dan setelah diperiksa di sana mereka hanya menemukan beberapa buah apel saja. Setelah itu para petugas pun menyuruhnya untuk melanjutkan perjalanan truk itu. Tetapi ternyata truk itu bukan hanya membawa buah apel saja, melainkan dengan beberapa senjata berbahaya yang berada dalam tumpukan apel itu, namun para petugas itu tidak teliti saat memeriksanya. Sopir truk itu mengabari kepada ketua penjahat bahwa 2 orang suruhannya sudah tewas, tetapi paketnya tetap aman. 7 jam sebelum serangan. Para tentara Angkatan Darat India termasuk Letnan Triveni dan polisi sedang melakukan pemeriksaan di stasiun kereta Jammu Tawi pada orang-orang yang berada di stasiun itu. Saat tengah bertugas, Letnan Triveni melihat seorang pria yang sedang membawa tas terlihat mencurigakan. Melihat itu Letnan Triveni dan yang lainnya pun mengejar pria itu, dan setelah berhasil ditangkap, mereka pun membuka tasnya, dan di dalam tas itu terdapat barang berupa bagian lampu jalan. Barang itu adalah hasil curiannya untuk dijual. Setelah itu, Letnan Triveni menyuruh pria itu untuk pergi. Secara tidak sengaja Letnan Triveni melihat 2 buah kotak berukuran besar, lalu mereka membuka dan memeriksanya. Ternyata di dalamnya hanya berisi karpet. Di sebuah markas penjahat, Rias mendapat telepon dari ketua penjahat dan mengabarkan bahwa ia akan bergabung bersamanya saat serangan penjahat tiba. Setelah telepon ditutup, Rias kedatangan sopir truk yang membawa paket milik ketua penjahat, yang mana paket itu berisi beberapa senjata dan peledak. Setelah beberapa saat, Rias membawanya ke stasiun kereta yang mana mereka akan menggunakannya saat penyerangan tiba. Saat perdebatan antara petugas stasiun kereta dan 2 orang pria tempo lalu di stasiun kereta Jammu Tawi yang mana mereka meminta izin untuk menyimpan barang mereka berupa 2 buah kotak yang berisi karpet untuk sementara waktu. Namun ternyata itu adalah sebagian rencana para penjahat untuk melakukan misinya agar berjalan sempurna. Saat Rias sudah sampai stasiun, dia dan temannya itu mulai berakting dengan dimulai mereka berpura-pura akan mengambil kotak yang pernah mereka simpan di stasiun itu. Namun kotak-kotak itu tidak ada di tempatnya dan mereka pun menanyakannya pada kepala stasiun. Kepala stasiun itu pun mengatakan kotaknya dikeluarkan dan disimpan di belakang stasiun. Mereka pun izin pergi untuk mengambilnya lewat pintu kecil di belakang. Kepala stasiun itu pun mengizinkannya dan mereka pun pergi mengambilnya. Namun mereka bukanlah mengambil kotak-kotak yang dulu pernah mereka simpan, melainkan mereka mengambil kotak yang lain, yang berisi peledak dan senjata berbahaya tanpa diketahui orang lain dan mereka membawanya ke dalam stasiun Jammu Tawi, India. 2 jam sebelum serangan. Para tentara termasuk Letnan Triveni pergi ke markas penjahat yang bernama Rias, namun mereka tidak menemukan siapapun di tempat ini.
Di sini mereka menemukan kotak dengan merek yang sama yang pernah Letnan Triveni lihat di stasiun. Di sini mereka menyimpulkan bahwa serangan itu akan terjadi di stasiun kereta Jammu Tawi sekarang, dan para penjahat sudah berada di stasiun kereta dengan menyamar sebagai Angkatan Darat India yang pernah Letnan Triveni lihat di stasiun kereta saat berpapasan. Sementara itu, seorang polisi bernama Ashraf melihat dua buah kotak besar berisi karpet di dekat pintu stasiun. Polisi itu pun langsung menelpon kepala stasiun untuk menanyakannya. Mendengar itu kepala stasiun itu pun pergi untuk memeriksanya, padahal seingat kepala stasiun kotak itu sudah diambil oleh pemiliknya. Setelah menyimpulkan bahwa penyerangan itu akan terjadi di stasiun Jammu Tawi India, Letnan langsung mengabari komandannya terkait penemuan tersebut. Komandannya Letnan akan mengirimkan pasukan langsung ke stasiun Jammu Tawi, tetapi Letnan Triveni menolaknya karena itu akan memakan waktu yang lama, kalau bahasa Sundanya mah lila teing. Letnan Triveni izin agar pasukannya langsung terjun agar tidak memakan waktu yang lama. Awalnya komandan menolaknya, karena Letnan Triveni akan menikah sebentar lagi, tetapi karena pertimbangan waktu dan Letnan memaksa, diizinkanlah Letnan Triveni terjun langsung ke lapangan. Stasiun Kereta Api Jammu Tawi 2004, hari penyerangan. Sebelum para tentara India datang, serangan penjahat pun terjadi di stasiun kereta Jammu Tawi. Tidak ada yang bisa mencegah aksi para penjahat itu. Serangan itu dimulai dengan penjahat yang meledakkan peledak yang sudah mereka siapkan. Ledakan itu langsung memakan banyak korban dan memicu kegaduhan orang-orang yang berada di sana, dan disertai tembakan-tembakan yang dilakukan oleh penjahat. Kericuhan pun terjadi, orang-orang yang berada di sana pun ketakutan dan berlari menghindari teroris itu. Sudah banyak korban yang luka-luka dan tewas akibat dari serangan penjahat. Dan di sana hanya ada satu orang polisi bernama Ashraf yang melawan teroris itu dengan menggunakan pistolnya, namun salah satu teroris itu berhasil menembakkan peluru pada tubuh polisi itu hingga tewas. Ashraf? 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 Para tentara AD India pun datang termasuk Letnan Triveni. Mereka masuk ke dalam stasiun yang sudah ricuh dan terjadilah aksi baku tembak antara tentara AD dan penjahat. Para tentara berusaha menyelamatkan orang-orang dan mengamankannya di ruang parsel. Satu penjahat berhasil tumbang. Di dalam kereta yang berada di stasiun terjadi baku tembak antara Letnan Triveni dan seorang penjahat. Mereka saling menyerang dengan menggunakan senjata, namun Letnan Triveni sepertinya kehabisan peluru. Alhasil dia menyerang menggunakan tangan kosong dan penjahat itu pun berhasil tumbang oleh Letnan Triveni dengan mencekiknya. Di sisi lain, Mala dan keluarga Letnan Triveni sedang menonton acara TV yang menampilkan berita tentang serangan teroris yang terjadi di stasiun kereta api Jammu Tawi. Seketika itu mereka terkejut dan langsung teringat dengan Letnan Triveni yang sedang bertugas dan langsung menghubunginya. Namun Letnan Triveni tidak menjawabnya karena dia sedang bertarung, menyelamatkan orang-orang dan membunuh penjahat. Tembak-menembak pun masih terus berlanjut hingga Letnan Triveni berhadapan dengan ketua penjahat. Mereka bertarung dan saling menyerang tanpa menggunakan senjata. Mereka pun saling mengunci pergerakan masing-masing, namun ketua penjahat itu berhasil mengambil sebuah pistol dari saku celananya dan langsung menembakkan pada tubuh Letnan Triveni dan berhasil melukainya. Dengan sisa tenaganya, Letnan Triveni merebut pistol itu dan langsung menembakkan beberapa tembakan pada tubuh ketua penjahat itu hingga tewas. Sebelum Letnan Triveni menghembuskan nafas terakhir, dia memberi hormat pada komandannya dan mengucapkan, misi tercapai, dan setelah itu Letnan Triveni Singh dari 5 Jakli dinyatakan gugur dan beri gelar martir. Tindakan dan keberanian Letnan Triveni yang menyerahkan nyawanya untuk melindungi 300 orang lebih, begitu menyayat hati dan menginspirasi. Film ini juga secara halus menggambarkan para korban di angkatan bersenjata, termasuk polisi, yang mengambil kehidupan pribadi dan hubungan. Film Raksak mengakhiri dengan catatan emosional dengan wawancara singkat dengan Ibu Letnan Triveni Singh, Puspalata Singh, dan ayah, Kapten Janmeet Singh. अगर हम इस भूमि की रक्षा नहीं करेंगे तो कोई दूसरा इस रक्षा करने के लिए कोई Oke Lur, akhirnya filmnya selesai juga.
Terima kasih nih untuk Mang Oding karena sudah membawakan kisah nyata ini yang dikemas dalam film. Nah, pelajaran yang Mamang dapat dari kisah Letnan Tripeno Singh ini ialah hidup bukanlah hanya tentang gimana, kenapa, dan bagaimana, tetapi hidup harus bermanfaat dan membantu orang yang gimana, kenapa, dan bagaimana. Oke, sekian dari Mamang dan Mang Oding. Terima kasih nih atas perhatiannya dan dukungannya selama ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita secepat mungkin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.